Halo, perkenalkan saya Stefan Linggi Tambane dari kelas Job Connector Data Science Online Class Purwadika School. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai capstone project modul 2 saya, yaitu eksplorasi data analisis, di mana dataset yang saya gunakan adalah TSA Claims. Tahapan analisisnya, pertama kali saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan saya presentasikan, yaitu introduction, di mana saya akan menjelaskan mengenai TSA Claim Dataset. Lalu data explanation, saya akan menjelaskan mengenai kolom-kolom yang ada di dalam dataset ini. Lalu ada problem statement, di mana saya menentukan pernyataan masalahnya, lalu memberikan insight dari analisa yang dilakukan, serta rekomendasi yang bisa dilakukan oleh TSA untuk meningkatkan pelayanan TSA di bandara, lalu memberikan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Sebelum itu, saya pertama kali melakukan tahapan understanding terhadap data dan cleaning, di mana pada tahapan data understanding ini saya mencoba memahami apa itu apa sih TSA Claims Dataset ini. Lalu setelah dilakukan data understanding, saya akan mencoba membersihkan datanya, di mana pada tahapan data cleaning ini kita akan mencari apakah ada data duplikat atau tidak, lalu kemudian mengecek format datanya, lalu mengecek apakah ada missing value atau tidak, lalu memahami adanya outliers. Nah, uh, di sini saya akan menjelaskan apa sih TSA itu. TSA atau Transportation Security Administration adalah sebuah badan atau agensi bagian dari Departemen Homeland Security yang bertanggung jawab untuk keamanan dan keselamatan transportasi bandara domestik maupun internasional di Amerika Serikat. TSA sendiri dibentuk sebagai respons terhadap peristiwa 9/11 di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2001. TSA bertugas untuk memeriksa penumpang dan bagasi di seluruh bandara di Amerika Serikat. Oleh karena itu, TSA mencatat setiap klaim yang diajukan oleh para penumpang moda transportasi tersebut. Dataset ini berisi informasi terkait klaim TSA dari tahun 2002 sampai 2015. Informasi yang terlampir adalah tentang klaim kerugian yang diajukan oleh penumpang kepada pihak TSA terkait barang-barang pribadi mereka yang hilang, rusak, atau dicuri selama tahap pemeriksaan di bandara. Nah, pada data explanation ini berisi claim number, yaitu ID unik dari tiap aduan, ada date receipt di mana TSA menerima aduan atau klaim, lalu ada incident date di mana uh, tanggal terjadinya kasus perkara, ada airport code atau kode bandaranya, airport name nama bandaranya, airline name nama maskapai penerbangan, terjadi pelaporan, lalu claim site lokasi pengajuan, claim type tipe klaim yang diajukan, ada item jenis barangnya, claim amount adalah nominal yang diajukan oleh penumpang, status ketika TSA menerima laporan, close amount, nominal biaya ganti rugi yang diberikan oleh pihak TSA, dan disposition atau status akhir dari laporan. Namun pada analisis saya kali ini, saya tidak menggunakan claim number, item, claim amount, status, close amount, dan disposition, sehingga saya menghapus kolom tersebut pada analisis saya. Di sini saya menentukan pernyataan masalahnya, yaitu bagaimana karakteristik data pengajuan klaim yang dibuat oleh penumpang ke pihak TSA, yang dijabarkan ke beberapa pertanyaan berikut, yaitu bagaimana grafik total klaim dari tahun 2002 sampai 2015, bagaimana bandara mana saja yang menerima klaim paling banyak, tipe klaim apa saja yang paling sering diajukan oleh penumpang, lokasi yang paling sering terjadi pelaporan tersebut ada di mana saja di bandara. Nah, tujuan kita menentukan problem statement ini adalah untuk uh, uh, mengerucutkan masalah, sehingga kita bisa menentukan atau memberikan nanti rekomendasi kepada pihak TSA untuk memperbaiki uh, masalah yang ada di bandara. Sekarang adalah tahap insight dan rekomendasi. Berdasarkan grafik line plot di samping, bisa kita lihat bahwa memang pada tahun 2002 merupakan tahun di mana klaim terendah diajukan. Lalu pada tahun 2004 terjadi peningkatan signifikan terhadap klaim kepada TSA. Berdasarkan sumber jurnal oleh Blalock et al. 2007, terjadi pengurangan pekerja screener pada Januari 2004, sehingga bisa diasumsikan dengan pengurangan
pegawai atau pekerja tersebut berdampak pada klaim yang diajukan oleh penumpang ke pihak TSA. Lalu kita lihat penurunan jumlah klaim setiap tahunnya. Pertanyaannya kenapa pada tahun-tahun tersebut terjadi penurunan? Bisa diasumsikan bahwa semakin tahun pasti selalu ada pembaruan atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak TSA sendiri, sehingga kenapa terjadi penurunan pada tingkat klaim. Nah, di sini kita bisa melihat bandara mana saja sih yang memiliki tingkat pengajuan klaim paling banyak. Nah, di sini saya menampilkan bandara-bandara dengan total klaim yang paling banyak. Berdasarkan grafik kita bisa lihat ada 3 bandara teratas, yaitu LAX atau Los Angeles International Airport, ada John F. Kennedy International Airport, dan Newark Liberty International Airport yang memiliki klaim paling banyak di antara 6.000 sampai 9.000 klaim. Berdasarkan USA Today dan Wikipedia, bisa kita lihat bahwa memang bandara-bandara yang ada di dalam list ini termasuk dengan bandara tersibuk di Amerika Serikat. Rekomendasi yang bisa saya berikan, TSA bisa menambah petugas keamanan atau pemeriksaan di bandara-bandara tersebut yang memang masuk ke dalam list dengan lalu lintas tersibuk di Amerika Serikat. Nah, berikut ini adalah pipe load mengenai tipe klaim yang paling banyak dilaporkan oleh penumpang di bandara. Berdasarkan grafiknya bisa kita lihat memang passenger property loss dan property damage yang cukup mendominasi, yaitu di 58,92% dan 36,73%. Hal ini mengindikasikan bahwa klaim yang diajukan oleh penumpang ke pihak TSA mayoritas karena barang-barang mereka yang hilang atau rusak pada saat pemeriksaan. Nah, berdasarkan proporsinya kita bisa lihat di 10 bandara dengan proporsi klaim terbanyak, memang passenger property loss dan property damage cukup mendominasi di bandara-bandara tersebut. Bisa kita berikan rekomendasi untuk TSA untuk meningkatkan kinerja petugas yang menangani atau mengecek barang-barang bawaan penumpang untuk menghindari kerusakan atau kehilangan barang penumpang pada saat pemeriksaan. Nah, berikut ini bisa kita lihat proporsi klaim yang diajukan oleh penumpang berdasarkan lokasi klaimnya. Bisa kita lihat cukup besar pada check baggage dan checkpoint, yaitu 78,96% dan 19,80%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada titik ini memang merupakan lokasi yang tingkat aktivitas dengan tingkat aktivitas penumpang paling tinggi di bandara. Berikut ini proporsi lokasi klaim di bandara berdasarkan total klaim terbanyak. Ini kita menampilkan 10 bandara teratas ya, di mana berdasarkan grafik bisa kita lihat check baggage dan checkpoint memang juga cukup mendominasi di grafik tersebut. Nah, hal yang perlu kita ketahui atau perlu kita waspadai bahwa pemeriksaan barang atau check baggage tidak hanya dilakukan oleh pihak TSA, melainkan juga dilakukan pada tahap maskapai penerbangan, di mana maskapai penerbangan juga melakukan cek baggage terhadap barang penumpang. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kepada TSA bahwa perlu lebih waspada atau menambah petugas di titik-titik tersebut untuk mengurangi tingkat klaim dari penumpang itu sendiri. Nah, bisa kita lihat proporsi lokasi klaim di bandara dengan total klaim terbanyak. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa check baggage dan checkpoint termasuk yang tertinggi untuk lokasinya, sehingga kita bisa mengecek maskapai di 10 maskapai teratas dengan check baggage tertinggi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari YouGov Amerika, menunjukkan bahwa memang hampir seluruh maskapai yang ada dalam list tersebut ini merupakan maskapai yang tersibuk di Amerika Serikat. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kelalaian dalam pemeriksaan bukan hanya disebabkan oleh TSA, namun bisa juga disebabkan oleh pihak maskapai itu sendiri. Nah, rekomendasi dari saya, TSA perlu menjalin kerjasama atau komunikasi dengan pihak maskapai untuk meminimalkan
untuk memaksimalkan pengamanan terhadap barang milik penumpang dan meminimalkan klaim. Berikut adalah summary dan kesimpulan yang bisa saya berikan. Berdasarkan analisis yang saya telah lakukan, bisa kita simpulkan klaim terendah terjadi pada tahun 2002 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2004. Lalu pada tahun-tahun berikutnya cenderung menurun. Nah, 3 bandara dengan total klaim terbanyak adalah LAX atau Los Angeles International Airport, JFK atau John F. Kennedy International Airport, dan Bandara EWR atau Newark Liberty International Airport. Lalu bandara-bandara yang memiliki klaim yang tinggi itu termasuk dalam list bandara tersibuk di Amerika Serikat berdasarkan sumber yang kita dapatkan tadi. Lalu tipe klaimnya, passenger property loss dan property damage merupakan tipe klaim dengan proporsi terbanyak di tiap bandaranya. Lalu lokasi claim check baggage dan checkpoint juga menjadi lokasi dengan proporsi terbanyak. Hal ini merupakan karena lokasi tersebut memang merupakan lokasi dengan tingkat aktivitas yang cukup padat di bandara. Namun perlu kita ketahui bahwa cek baggage tidak hanya dilakukan oleh pihak TSA, namun pihak maskapai juga terlibat. Sehingga pengajuan klaim berdasarkan lokasi, maskapai juga turut andil atau turut patut dipertimbangkan. Lalu maskapai yang masuk ke dalam jumlah klaim check baggage tertinggi atau terbanyak di bandara merupakan maskapai yang populer di Amerika Serikat. Nah, sugesti atau rekomendasi akhir yang bisa saya berikan, yaitu TSA perlu menambah petugas keamanan pada bandara-bandara yang masuk ke dalam list dari bandara tersibuk di Amerika Serikat. Kemudian berdasarkan lokasi yang tingkat aktivitas yang paling tinggi di bandara, TSA perlu menambah petugas di area-area tersebut yaitu check baggage dan checkpoint. Lalu TSA juga perlu menjalin kerjasama atau komunikasi serta membuat satu kebijakan dengan pihak maskapai penerbangan terkait keamanan dari barang-barang milik penumpang untuk menghindari atau meminimalisir klaim. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan analisis yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan